Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang menarik semeton ya dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh salah satu TikToker ini ya terkait dengan DJ Marta yang mulai flying victim nih ya dengan kondisinya yang melaporkan Teknopi ya, yang dimana kejadian dilaporkan itu kan jauh sekali begitu ya, yang ini menimbulkan juga reaksi dan ada juga laporan dilakukan oleh Pak HK ini ya, yang semakin ada apa ini ya, yang semakin menarik untuk kita reaksi semeton ya. Jadi gimana video lengkapnya? Ini dia. Guys, gue bingung banget sama orang ini. Kenapa ya dia tuh ya? Stres kayaknya dia tuh. Gue nggak pernah komentari soal DJ Marta sebelumnya ya. Baru tadi siang gue lihat di video yang lewat kayak gitulah istilahnya. Dia preskon sama Bang Togar. Akhirnya gue pengen tahu nih kenapa sih DJ Marta. Gue tekanin dulu dari awal ya. Gue ini bukan pendukung siapapun juga, tapi gue ngelihat sebagai netizen dari kacamata gue sendiri nih. Ya, ternyata DJ Marta ini awalnya ngomongin soal Shinobi, soal kejadian yang udah lama ya, terus berubah lagi omongannya, terus nangis, terus udah gitu kayak ketakutan. Sekarang preskon. DJ Marta, lu otak lu taruh di mana, gue tanya ya. Ngapain lu kayak gitu? Kalaupun apa yang lu omongin bener, terus apa untungnya buat lu? Terus emang efek buat netizen? Enggak, netizen tuh ngelihatnya apa yang dilakukan sama Novi sekarang itu, dia masih berbuat kebaikan, sedangkan lu nggak pernah ngelakuin seperti yang si Novi lakukan. Ya, kalau apa yang lu lakukan itu berdampak sama si Novi, sampai si Novi nggak bisa biayain LGJ-nya, nggak bisa biayain anak asuhnya, lu memang mau tanggung jawab apa? Ya, dan paling penting ya, karena lu pansos di tempat yang salah, justru ini bakal berakibat buruk buat lu sendiri, tau nggak? Gue kasih tahu. Gue ngomong kayak gini tuh supaya lu tuh punya pikiran, coba kepengen gue nih ya netizen ya, ini saran dari gue lo ya, sekaligus kepengen gue nih. Lu terakhir lah udah preskon sama si Bang Togar, setelah itu lu diem, gak usah banyak omong lagi, ngerti nggak? Biarkan proses yang berjalan, sambil lu berdoa sama Tuhan, sambil lu coba datangin si Novi, minta maaf sama dia. Ya, lu udah ngelakuin itu semua, lu minta maaf sama dia. Nih, Novi memang gue lihat wataknya memang keras, gue akuin itu. Ya, tapi dia tuh masih cewek, dia pasti punya hati nurani, masih punya rasa kasih sayang sama orang-orang di sekitarnya semua. Ya, pasti dia akan maafin lu walaupun proses harus berjalan. Dengan proses berjalan, kalaupun lu harus terima hukuman lu, seenggaknya lu bakal ringan, tau nggak? Tapi kalau kayak gini caranya, orang-orang tuh bakal ngeliat lu tuh bakal lebih gimana gitu, nanti nggak, jadi bakal menyalahkan lu gitu, ngerti nggak? Ya, aduh please deh, lu stres tuh apa sih DJ Marta sampai kayak gitu, sampai sejauh ini gitu, ngerti nggak? Apa yang lu lakuin, lu nggak pernah mikirin dampaknya, atau lu ngelakuin ini semua demi suatu kepentingan, demi sesuatu lah dari HK ya mungkin ya. Kalau lu ngelakuin itu semua, mungkin lu apa yang lu makan itu nggak kerasa sekarang, tapi efek jangka panjang lu pasti kerasa. Kalau gue pengen sih ya, lu minta maaf sama si Novi, minta maaf sama Tuhan, tau nggak? Lu nggak bagus caranya kayak gitu. Lu cewek mau gimana pun juga, lu nggak merhatiin apa perasaan orang tua lu, perasaan keluarga lu ngeliat lu kayak gini. So, lu pikir kesananya, coba DJ Mata, lu coba tobat dalam kejadian ini, lu tobat, bener-bener tobat deh. Ya, stop semuanya, nggak usah banyak omong, nggak usah apa lagi. Jangan terima tawaran untuk bikin pansos lagi atau apapun lagi, tapi lu bener-bener diem, gue bilang, tau nggak? Tinggal terima apa yang harusnya lu terima sebagai bentuk pertanggungjawaban lu. Nggak usah pura-pura playing victim, nggak usah pura-pura nangis, ketakutan, menarik simpati. Orang nggak pernah tahu lu nggak ada apa-apanya dibanding si Novi. Pasti orang juga nggak tahu kelakuan lu kayak gimana. Kebaikan lu pun kita nggak pernah tahu, ngerti nggak? Tapi Novi kita memang tahu, karena apa, dia benar-benar real membantu ODGJ. Lu realnya mana? Ya, kalaupun lu bilang lu juga ngelakuin kebaikan tapi nggak di post atau apa, itu menurut lu, tapi netizen kan ngelihat apa yang dia lihat. Ya, jadi tolong ya, gue minta sekali lagi kalau ya, jangan tambah banyak kasus viral gara-gara lu juga nih, ngerti nggak? Contoh dari lu, contoh yang nggak baik, toh nggak, gue kasih tahu ya. Jangan tambah dampaknya ini, efeknya itu bukan hanya ke Novi atau ke lu, tapi ke masyarakat juga. Jadi please, mulut dijaga, oke? Ya, kita dengar sebentar ya pernyataan dari Teknopi ya. Sebenarnya kasusnya sudah selesai juga, ada lagi ya. Ini dia. Aduh, ngapain sih 3 tahun lalu itu masih dibuka-buka? Untuk apa? Cair ya? Cair atau gimana? Kalau mau adu-aduan, nggak usah adu-aduan buka-buka aib orang. Kita bercermin aja. Sebelum menunjuk orang, ini ada 4 jari yang nunjuk ke arah kita. Introspeksi diri. Apakah kita udah lebih baik dari orang itu? Apakah kita sudah berguna untuk orang lain? Atau kita sudah bisa melakukan segala sesuatu yang saya lakukan, khususnya membantu ODGJ yang terlantar? Bu,
Gimana Bu? Apa tuh? Ada yang lagi rame-rame nih. Apa ya? Siapa sih? Emang kita kenal? Aduh, nggak kenal deh. Giginya bolong-bolong. Giginya bolong-bolong. Oh, giginya bolong-bolong ya? Kenapa tuh giginya bolong-bolong ya? Biasanya kalau gigi bolong-bolong itu karena sudahlah ya. Kita dengarkan juga ya pernyataan dari Pak Haka ini ya, yang sekarang diwakili oleh kuasa hukumnya Bang Tigor ya. Ini dia. Saya meluruskan. Kalau terkait video itu adalah hak otoriter daripada kami. Namun yang kami sangat sayangkan dari pihaknya mereka, terutama kuasa hukumnya, itu selalu menggembar-gemborkan dengan teori-teori konspirasi, teori-teori hukum yang memang tidak pada tempatnya, ya, di depan ruang publik. Yang harusnya itu betul harus diskusi dengan kami. Contoh, surat kuasa kayak dari saya saja yang punya otonomi kantor hukum, yang sudah istilahnya kantor hukum kami yang resmi, yang sah, itu pun surat kuasa masih dipermasalahkan. Dan yang kedua, masih lagi ngebangun suatu analogi hukum yang menurut teori hukum dia, sementara tidak pernah membaca fakta yang memang fakta itu kami pegang. Nah, yang ketiga, mereka selalu di depan forum media meminta agar klien kita, Pak Heri, untuk membuktikan. Loh, pembuktian kan tidak perlu ke publik. Ya, pembuktian itu nanti pada saatnya dengan penyidik. Dan dia selalu berkata-kata, maju kena, mundur kena, ada atau tidak, itu kena hukum. Saya juga jadi bingung, analogi atau belajar ilmu hukum dari mana seperti demikian. Emangnya klien kita ini anak kecil ditakut-takutin? Ya, jadi kalau ngebangun suatu citra terkait klien, harusnya itu dengan cara hanya satu, sebagai juru damai. Pengacara yang hebat bukan atas laporan, tapi pengacara yang hebat bagaimana dari masing-masing prinsipal itu bisa adanya perdamaian. Itu esensinya kita sebagai seorang pengacara. Bukan malah mengangkat satu teori-teori hukum, analogi-analogi hukum di dalam dunia publik. Sementara teori itu akan berbeda dengan fakta di lapangan. Kalau kami ini sebagai pengacara di lapangan, pengacara yang sudah malang melintang, itu menginginkan suatu fakta agar fakta ini tidak perlu terungkap kemana-mana, itu dengan cara damai. Itu yang kami harapkan. Namun sampai saat ini tidak ada sama sekali. Bahkan Permasalahannya dulu kan yang nyebar siapa gitu kan. Orang yang tiba-tiba disebarin video yang seharusnya menjaga nama baik begitu ya, customernya di situ kan seharusnya paham lah hal itu begitu. Tapi yang terjadi ya wajar dilakukan pelaporan karena ini kan sudah menyangkut hak pribadi orang begitu ya, membuka aib orang kan wajar saja dilaporkan begitu ya. Tapi semakin menarik sebetulnya ya, kita lanjutin. Nah, terkait yang tadi pertanyaan, silakan nanti Pak. Ini Mas, sebetulnya saya ini sudah calling down. Banyak media-media yang meminta saya untuk Zoom, untuk wawancara, semua saya tolak. Dengan tujuan permasalahan ini tidak berkembang. Ya. Banyak media yang minta saya wawancara itu banyak sekali. Semua saya tolak. Tapi setelah saya melihat dari pihak sana itu kok nyerang terus gitu kepada saya. Ya. Nyerang melalui TikTok, nyerang melalui media-media termasuk YouTube. Intinya penyerangan itu bertubi-tubi ke saya. Bahkan ada ujaran kebencian. Ada ujaran Ujaran kebencian kebencian, ingat ya, Pak Hukum, jangan menyatakan orang jangan datang ke tempat usaha klien saya. Dan jangan bilang bahwa klien saya itu kalau tamu-tamu datang ke tempat usahanya, itu privasinya akan diumbar. Itu kan menandakan Anda yang mempunyai suatu kebencian kepada klien kami. Kalau saya kan awalnya kan pinginnya itu ya cool aja lah. Nggak ada rencana untuk lapor-lapor sih, saya nggak ada rencana begitu. Bahkan dari pihak pengacara Novi yang mengatakan saya ini mau ngemis-ngemis istilahnya ya.
ngemis-ngemis untuk Novi minta maaf. Nah, kata-kata mengemis ini kan buat saya itu sangat menyakitkan sekali. Masa saya ini mau ngemis gitu kan? Dan nggak mungkin lah saya mau ngemis-ngemis itu. Kita aja pakai berlian, masa iya ngemis? Aduh, ya lah. Ya kan? Ya, kalau saya menyatakan oke lah kalau kamu salah minta maaf. Kalau kamu nggak mau minta maaf ya sudah selesai. Saya anggap Jangan sudah terus ya. selesai. Jangan terus mencari istilahnya drama-drama terus ya, supaya nanti tampil terus, pansos terus. Saya kan boleh katakan hampir 10 hari ini saya nggak mau, 2 minggu tepat. 2 minggu ya. Diminta wawancara saya tolak, diminta wawancara saya tolak. Jujur aja termasuk cumi-cumi minta wawancara saya tolak kan gitu kan. Saya nggak mau, karena saya nggak mau berpolemik lebih panjang lagi. Saya maunya ya cool gitu ya. Kalau pihak Novi nggak mau minta maaf, ya sudah. Saya juga nggak maksa. Sampai saat ini tidak ada sama sekali, bahkan konten-konten kreator itu tanpa izin. Sekali lagi ya, konten-konten kreator tanpa izin, ini sekaligus depan publik saya nyatakan, kami juga akan mengambil langkah hukum. Karena apa? Memasang foto-foto, memasang kata-kata yang memang menjurus untuk memang di situ untuk menghujat klien kami, itu yang nggak benar. Kami akan seleksi itu konten-konten, di mana konten tersebut akan kami pertanyakan maksud tujuan dia membuat viti-viti tanpa hak. Kalau saya adalah advokat. Kedua, saya praktisi hukum. Ketiga, saya akademis. Nah, kalau kami seorang akademis, boleh kita bercerita tentang hukum di depan ruang publik. Itu namanya agar ilmu hukum kita berfaedah. Nah, terkait video tadi, itu yang kita sangat sayangkan. Sudah dibangun analogi-analogi yang menyesatkan. Itu yang kami sangat sayangkan dari pihak kuasa hukum dan orang sana. Nah, terkait yang tadi pertanyaan, silakan nanti Pak Heri. Ini Mas, Heri butuh keadilan. Jangan dihakimi oleh orang-orang yang tidak punya hak. Sekali lagi ya, orang-orang yang tidak punya hak, jangan mengadili Pak Heri. Kalau kami, ini ada hubungan hukum. Karena saya adalah kuasa hukum Pak Heri yang sah. Jadi kalau ada konten atau media-media lain tanpa izin, ya, membuat satu konten-konten hanya untuk kepentingan pribadi, komersil, golongan, segala macam, kami akan ambil langkah hukum. Itu yang memang harus kita tegaskan, agar keadilan itu yang kita mohonkan. Nah, makanya karena kita ingin keadilan, kita sambangi Polda Jawa Timur. Silakan, nanti pihak sana membawa bukti-buktinya di depan penyidik. Jadi gini, kita kembali lagi kepada dasar kita membuat laporan polisi. Ya, dasar kita membuat laporan polisi, satu adalah pihak korban, artinya klien kita. Kedua, bukti. Ketiga, saksi. Itu dulu terpenuhi unsurnya. Ya, di mana setelah ada bukti, ada saksi, yaitu saksi korban, dengan juga saksi fakta, serta ada peristiwa, itu 3 poin sudah ada dalam bentuk LP. Nah, tinggal nanti dari pihak mereka, ya mereka memenuhi lagi panggilan, nanti digelar, berarti nanti satu. Jadi yang kelima yang terakhir, yaitu ditetapkannya ini ranah kepidana. Nah, cuman permasalahan yang kita laporkan ini beda substansi. Sekali lagi ya, beda substansi. Yang kalau pihak sana kan dengan cara-cara tertentu untuk mengeksplor. Lalu dengan teori-teori yang mereka jabarkan, bahwa kalau nanti ada bukti dia mau panggil ahli ini, ahli itu. Lah, sekarang pertanyaannya, ya, selama kami tidak ingin diintervensi, salahnya di mana? Salahnya di mana? Dia boleh mau panggil ahli-ahli apa, tapi kalau kami keberatan, salahnya di mana? Karena negara sudah membuat satu instrumen yang namanya kepolisian, dan sudah ada yang namanya pihak polisi untuk menerima saluran itu. Jadi kita harus tunduk atas kewenangan kepada pihak kepolisian, bukan membuat statement-statement di luar sana untuk saling saut menyaut. Saya lebih suka statement Bang Togar yang dulu ya. Sekarang ini kok
kita disalah-salahin konten kreator begitu ya. Yang dulu lebih terbuka begitu, lebih jelas juga, lebih terarah begitu ya. Apakah karena ini beda klien, beda situasi, beda pendapat begitu ya? Saya lebih setuju dulu waktu gimana menyikapi kasus ini begitu ya, kasus Agus dulu ya. Sangat luar biasa ya. Tapi kok sekarang ini kesana kemari begitu ya. Tapi ya sudahlah sementon ya. Jadi kita lihat saja nanti video-video mana saja tuh, dari konten siapa saja tuh yang akan ditegur juga oleh Bang Togar ya. Kita tunggu akhirnya kayak gimana. Tetap jaga kesehatan dan kesehatan sementon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.